Hai, Tuan Sir kembali. Di kesempatan kali ini, Tuan Sir akan membahas 10 Pokemon terbaik Misty yang bahkan jarang ia gunakan. Misty atau nama Jepangnya Kasumi adalah salah satu trainer tipe air terbaik dalam seri Pokemon. Ia menyimpan beberapa Pokemon kuat selama petualangannya. Namun sayangnya beberapa dari Pokemonnya tersebut cukup jarang ia gunakan. Ya tentu saja di video ini yang akan dibahas adalah Pokemon Misty di anime. Ya meskipun yang di game juga dibawa di anime. Karena franchise Pokemon sendiri memiliki beberapa cara berbeda untuk menghadirkan hiburan dalam bentuk game, anime, dan manganya. Dan animenya berputar di sekitar Satoshi yang dimana selalu didampingi oleh teman-temannya. Dan salah satu yang populer adalah Misty atau Kasumi. Ada beberapa Pokemon dari Misty ini yang sebenarnya cukup bagus, tetapi sepertinya jarang ia memberikan kesempatan untuk Pokemonnya tersebut bertarung. Kalau begitu, mari kita masuk ke daftarnya. Ayo. Shellder. Karena pada dasarnya Misty berasal dari Kanto, maka tidak mengherankan kebanyakan Pokemonnya adalah Pokemon yang juga berasal dari region tersebut. Salah satunya ada Shellder yang memang sebenarnya tidaklah sangat mengintimidasi, tetapi ia tetap ada sebagai salah satu Pokemon miliknya. Ada beberapa serangan yang Shellder ini lancarkan, tetapi sayangnya Misty tidak terlalu sering memperlihatkan kekuatannya ini. Dan ya, tidak juga diberikan kesempatan untuknya berevolusi menjadi Cloyster. Padahal sepertinya Shelldernya ini cukup potensial untuk memamerkan kekuatannya. Tetapi yang terlihat hanyalah tindakan Misty yang seakan lupa terhadap keberadaan Shelldernya ini. Seeking. Karena Misty adalah trainer yang khususnya melatih Pokemon tipe Water, maka kemungkinan ia akan lebih banyak menangkap Pokemon dengan tipe tersebut meskipun sering orang abaikan. Tetapi ya namanya pelatih ya, karena apapun Pokemon itu asalkan sesuai dengan apa yang ia sukai, maka ia akan melatihnya untuk menjadi Pokemon yang cukup berbahaya. Salah satunya ada Seekingnya ini. Meskipun tidak cukup banyak mendapatkan perhatian dari Misty, tetapi Seeking ini adalah Pokemon pokok dalam timnya saat ia menjadi gym leader di Cerulean City. Seekingnya ini cukup mahir dan mampu mempertahankan dirinya dengan cukup baik. Dan Misty juga tidak membawanya untuk berlatih bersama. Padahal ya sekali lagi sepertinya akan sangat lebih kuat saat ia terus melatihnya. Horsea. Misty bertemu Horsea pertama kali saat ia menghadapi masa kesulitannya dalam hidup. Ya, dimana saat itu ia bertemu Tentakrul yang mengamuk dan terus melemparkan segalanya dan menciptakan kekacauan. Dan ini menciptakan ikatan yang lebih manis antara Misty dan Horsea selama petualangan dalam season tersebut berlangsung. Ia merehabilitasi Horsea-nya ini untuk berkembang secara lebih baik. Misty meninggalkannya untuk bersama saudaranya di Cerulean City. Saat Misty memeriksanya kembali, Horsea sangatlah bahagia ya kan. Begitu pula Misty yang ikut senang karena melihat Horsea-nya yang bertambah lebih kuat. Tetapi Misty tidak mengganggunya dan membiarkan Horsea tetap di situ untuk terus berlatih. Goldeen. Nah, meskipun ini hanyalah bentuk awal dari Seeking, namun sebaliknya, Goldeen Misty ini juga cukup lebih kuat. Ingatlah anime Pokemon menggambarkan segalanya dengan melatih dan terikat bersama pelatih. Tentu saja mematahkan konsep game yang terkadang kita perlu menaikkan level Pokemon bahkan harus berevolusi untuk bisa menjadi lebih kuat. Misty lebih banyak menggunakan Goldeen ketimbang Seekingnya, karena Goldeennya ini juga cukup kuat dalam pertandingan. Ia bahkan bisa membantu orang-orang juga. Dan pastinya Goldeennya ini sebenarnya akan lebih kuat saat ia terus bersama untuk berlatih. Tetapi sekali lagi bahwa Misty lebih memilih untuk melatih anggotanya yang lain. Azurill. Awalnya Misty hanya diberi telur oleh Trashy, hingga akhirnya telur tersebut menetas dan muncullah Azurill ini. Meskipun hanyalah baby Pokemon dan terlihat sangat mudah, namun Misty terus melatihnya dengan sangat tekun hingga akhirnya Azurill-nya ini pun tumbuh lebih kuat. Dan kedekatannya bersama Misty adalah momen yang begitu manis untuk dilihat. Mempercayai Pokemon yang seringkali diremehkan adalah hal yang selalu membanggakan. Azurill memang kecil, tetapi dengan ketekunan Misty, Pokemon tersebut bisa bertindak lebih baik dan kuat. Psyduck. Menjadi Pokemon klasik dalam generasinya, Psyduck adalah salah satu Pokemon yang ditangkap paling awal dalam petualangannya. Psyduck memiliki banyak potensi, terutama jika ia berevolusi menjadi Golduck dan mendapatkan tipe Psychic-nya. Mendapatkan kekuatan Psychic-nya. Namun ya, Psyduck dan Misty ini punya momen yang cukup lucu ya kan, karena mereka seringkali tidak sinkron satu sama lain. Dan kelihatan kayak nggak suka gitu si Misty ini. Namun Misty tetap membawanya dalam party yang memungkinkan Psyduck berkembang lebih baik. Ya pada dasarnya Psyduck inilah yang sering ia gunakan untuk bertarung. Dan terlihat seperti starternya. Dan wajah Misty itu sendiri terlihat seperti Psyduck. Dewgong.
Karena Misty adalah seorang gym leader tipe water, maka ia menjadikan Shell miliknya sebagai maskot dari gymnya itu sendiri, dan merupakan Pokemon khas yang ada dalam timnya. Meskipun Misty tidak terlalu bergantung kepada Shell, tetapi Shell mampu membantu Misty dan membalikkan keadaan saat Misty dalam kesulitan, termasuk kemenangannya saat menghadapi tim Rocket yang membuat Shell-nya berevolusi menjadi Dugong. Tentu saja ini membuat Dugong tampak lebih tangguh. Togetic. Togetic adalah Pokemon yang dimiliki oleh Misty yang bisa dibilang tidak biasa untuknya. Ya, sekali lagi bahwa ia adalah trainer spesialis tipe air, dan Togetic ini menjadi Pokemon miliknya yang tidak memiliki tipe tersebut. Ia awalnya juga mendapatkan Togetic saat menjadi telur. Misty menjaga dan memperlakukan telur tersebut dengan sangat baik dan membuat telur tersebut menetas menjadi Togepi, dan kemudian menjadi Togetic. Tetapi pada akhirnya Pokemonnya ini pun ia lepaskan untuk menjaga Pokemon yang lebih lemah di kerajaan Mirage, membuktikan jika sebenarnya Togetic adalah Pokemon yang sangat kuat jika terus berlatih bersama Misty. Starmie. Misty merupakan trainer yang terbuka terhadap timnya. Ia akan mengganti Pokemon lamanya dan membuat strategi baru bersama Pokemon barunya juga. Dan salah satu yang ia singkirkan adalah Starmie-nya ini, di mana Starmie telah bersama Misty lebih lama dan lebih awal dari kebanyakan Pokemonnya, membuat Starmie-nya ini menjadi Pokemon yang sangat membantunya di dalam gym. Namun sayangnya Misty pun meninggalkannya dalam gym bersama saudarinya. Meskipun ia agak enggan juga sih melepasnya ya kan. Tetapi pada akhirnya ya itulah perpisahan mereka. Tapi kan Misty juga kembali lagi menjadi gym leader. Politoed. Politoed adalah Pokemon tipe water yang diperkenalkan setelah generasi pertama, yaitu di generasi kedua, dan menjadikan Pokemon ini sebagai kisah tersukses Misty dalam melatih Pokemon, di mana Misty melatih Poliwag dan berevolusi menjadi Poliwhirl hingga akhirnya berevolusi lagi menjadi Politoed, yang dimana evolusi ini terjadi karena Misty sering menggunakannya dalam pertempuran hingga membuatnya banyak belajar apa arti sebagai seorang trainer. Dan itulah beberapa Pokemon terbaik Misty selama perjalanannya yang bahkan cukup jarang ia gunakan. Kita tahu jika Misty sangat menyukai Pokemon-Pokemon dengan tipe air. Kecintaannya ini membuatnya mengembangkan tekad untuk melatih Pokemon air meskipun lemah di mata trainer manapun. Karena ya pada dasarnya ia adalah gym leader water. Dan sejatinya itulah trainer yang dibutuhkan oleh Pokemon. Kecuali Pokemon serangga ya kan. Ya, Misty menyerah kalau soal ini. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Luangkan waktu kalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan share serta komen untuk menambahkan yang lainnya. Terima kasih untuk dukungan kalian. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada ucapan yang kurang berkenan. Tuan Sir pamit. Dadah.